fi khabarihi ta'ala wa huwa muhalun. Kita sedang membahas sifat-sifat wajib bagi para nabi dan rasul. Yang pertama adalah fadhanah, artinya adalah kesempurnaan dalam hal kecerdasan. Yang kedua adalah as-sidqu. As-sidqu itu artinya omongannya sesuai dengan kenyataan. Nah, sekarang kenapa kok para nabi memiliki sifat jujur? Para rasul memiliki sifat jujur. Wali annahum, dan karena sesungguhnya para nabi dan para rasul lau jaza alaihim al-kadhib, seandainya boleh, seandainya nih, ini bicara seandainya boleh bagi para nabi dan para rasul, boleh al-kadhibu, boleh bohong, boleh dusta. Seandainya boleh. Kalau seandainya boleh, la lazima al-kadhibu, niscaya menjadi pasti al-kadhibu, kebohongan, fi khabarihi ta'ala, di dalam informasinya Allah Ta'ala. Itu makanya mustahil nabi itu bohong. Mustahil para nabi, para rasul itu bohong. Seandainya, kata ulama kita, para nabi dan para rasul mereka bohong, mereka dusta, pasti katanya yang menjadi kabarnya Allah itu juga pasti bohong. Begitu efeknya ke sana. Makanya para nabi dan para rasul punya sifat yang namanya wahua. Kalau nabi itu bohong, apalagi sampai informasi tentang Allah itu bohong, muhalun, itu mustahil. Itu mustahil ya. Informasi tentang Allah bohong, itu mustahil. Kemudian yang ketiga, at-tablighu, sifatnya nabi dan rasul yang ketiga artinya tabligh. Tabligh kemarin artinya para nabi dan para rasul mengajar manusia. Yang diajarkan adalah syariat-syariat Allah. Tujuannya apa para nabi, para rasul mengajar? Agar memberi petunjuk kepada manusia keberuntungan di dunia dan di akhirat. Itu arti tabligh. Maka wadalilu ala dalika, dalil yang menunjukkan ala dalika, bahwasanya para nabi dan para rasul memiliki sifat tabligh. Dalilnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Wahai para utusan, balligh, sampaikanlah, ma unzila ilaika, sampaikanlah kepada informasi, kepada keterangan yang sudah diturunkan kepadamu. Turun kepadamu dari siapa? Mir rabbika, dari Tuhan. Jadi informasi itu dari Allah. Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya untuk disampaikan kepada manusia. Wa illam taf'al,
maka tidak menyampaikan engkau risalah akan Rasulullah. Itu dalilnya bahwa para nabi punya sifat tabligh. Mana dalilnya tadi? Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Begitu ya. Tahu dari mana kamu kalau para rasul itu punya sifat tabligh? Kamu baca dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Itu dalilnya bahwa para nabi dan para rasul itu punya sifat yang namanya tabligh. Kemudian wa qauluhu ta'ala, dalil yang berikutnya bahwasanya para rasul itu tabligh. Rusulan mubasyirina wa mundzirin, para utusan, ya, para utusan yang bagaimana? Mubasyirina, mereka memberi kabar gembira, wa mundzirina, dan mereka memberi peringatan. Li alla yakuna linnas, agar supaya tidak ada bagi manusia alallahi, atas hukum-hukumnya Allah, hujjatun. Hujjatun ini artinya ngeles, argumentasi, tapi yang dimaksud di sini adalah ngeles. Ba'da rusul, setelah para utusan. Tahu maksudnya ngeles? Ngeles itu begini. Kan datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa mubasyir, bawa kabar gembira bagi orang-orang yang ikut di jalannya. Dan juga sosok Nabi Muhammad juga sosok yang mundirin, sosok pemberi peringatan bagi orang-orang yang tidak mengikuti jalannya. Nah, tujuannya para rasul seperti ini, kata Allah, agar manusia kata ngeles. Tahu ngeles? Ketika di sidang apa? Begitu. Ya, saya kan ini, kan ngeles ini. Ini namanya ngeles. Begitu, makanya hujjah di sini maknanya bisa dimaknai ngeles. Maksudnya ngeles itu ya mereka berargumentasi. Saya begini, saya begini, segini. Padahal para rasul mereka adalah sosok pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Tujuannya alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjah, biar manusia kagak bisa pada ngeles. Kapan kagak bisa ngelesnya? Ba'da rusul, setelah udah ada para ulul. Begitu ya. Tuh ini. Nah, kemudian wala yatimu at-tabsyiru wal indaru illa bitabligh, dan tidak sempurna kabar gembira dan juga peringatan illa bitabligh, kecuali dengan disampaikan. Kabar gembira sama peringatan kan tidak akan menjadi sempurna kecuali dengan disampaikan. Makanya kalau begitu pasti sudah yang namanya para rasul punya sifat tabligh. Karena bagaimana bisa dapat julukan mubasyir dan mundzir sementara kalau tidak disampaikan? Itu makanya punya sifat yang namanya tabligh. Wali annahum, dan karena sesungguhnya mereka para utusan, lau lam yuballighu an-nasa asy-syara'i'a, seandainya para nabi dan para rasul tidak menyampaikan kepada manusia akan syariat, lakanu, niscaya ada mereka para rasul katimina, adalah orang-orang yang menyimpan laha kepada syariat-syariat Allah. Wa hadza muhalun, ini mustahil. Seandainya para nabi tidak menyampaikan kepada manusia